Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nugraha dengan NIM D10411911021 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara menginstal Kali Linux dan tools-tools yang ada di dalam Kali Linux. Untuk yang pertama, kita akan menginstal Kali Linux. Untuk itu, kita memerlukan dua hal. Yang pertama, kita memerlukan virtual machine yang bisa kita unduh. Ada banyak pilihan virtual machine di sini. Salah satunya saya menggunakan yang namanya Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager. Dan kemudian kita juga membutuhkan Kali Linux ISO file-nya. Untuk Kali Linux ISO file kita bisa dapatkan di website Kali Linux-nya langsung. Di sini karena saya menggunakan virtual machine di mana saya tidak menginstalnya langsung di device, jadi saya mendownloadnya bare metal-nya. Cara mengunduhnya hanya cukup dengan tentang install dan kemudian kita mulai download. Dan karena di sini saya sudah punya aplikasi filenya, ini saya sudah memiliki Kali Linux install AMD.ISO-nya. Di sini saya menggunakan versi yang 64 bit. Kemudian untuk cara penginstalannya di virtual machine, di sini yang pertama harus kita lakukan membuka virtual machine-nya, kemudian kita tekan new. Kemudian kita menentukan di mana kita akan meletakkan uh, file, maksudnya kita meletakkan virtual machine tersebut. Sini saya akan meletakkannya di sini saja. Dan saya akan memberi, atau mungkin saya akan membuat folder baru. Ini saya mungkin berikan kali underscore Linux. Ini saya memberi namanya kali Linux 2 karena saya sudah memiliki kali Linux sebelumnya ya. Dan kemudian untuk tipe di sini saya pilih Linux, dan untuk tipe di sini sebenarnya saya menggunakan Kali Linux ya. Tapi karena di sini belum ada, jadi di sini kita menggunakan Debian yang versi 64 bit. Next. Kemudian untuk penggunaan RAM yang ini digunakan, di sini saya atur sekitar 4 GB. 4 GB mungkin cukup. Dan kemudian lanjutkan, dan kemudian kita mulai membuat virtual hard disk-nya. Virtual hard disk-nya sini saya memilih VirtualBox Disk Image atau VDI, dan saya memilih yang fixed size agar tidak bertambah terus-menerus. Untuk ukurannya di sini untuk aman ya, saya atur ke 20 GB. Bisa kita ketik juga di sini. Mulai setelah proses selesai, maka akan muncul seperti di bawah ini. Di sini ada Kali Linux 2 ya. Nah, ini yang pertama sudah saya buat. Kemudian berikutnya kita masuk ke setting. Di sini saya memberi namanya Kali Linux 2. Ini sudah diatur semua ya. Kemudian kita masuk ke sistem. Base memorinya sudah benar, dan kemudian kita yang bagian harddisk kita naikkan ke atas. Oke. Kemudian untuk displaynya, video memorinya kita jadikan 128 saja, dan sisanya kita biarkan default. Kemudian masuk ke storage, sini empty, kita remove attachment, dan kemudian kita tambahkan, kemudian kita add. Nah, kemudian kita pilih ISO Kali Linux yang sudah kita download tadi. Di sini saya letakkan di aplikasi. Kemudian pilih. Dan kemudian untuk sisanya kita biarkan sesuai default saja ya.
dan oke. Nah, jika ini maka bisa kita lihat di sini sudah ada Kali Linux-nya, file Kali Linux, dan kemudian kita mulai dan kita start. Dan di sini akan mulai proses instalasinya. Untuk bagian konfigurasi ini kita bisa atur sesuai yang kita mau. Di sini kita mulai graphical install-nya. Kita tekan enter. Kita full screen saja biar enak lihatnya ya. Oke, setelah instalasi selesai, kemudian kita akan masuk ke halaman utamanya yang memiliki tampilan seperti ini. Untuk tools-toolsnya di sini ada banyak. Yang pertama ada information gathering, vulnerability analysis, web application, dan lain-lainnya. Dan di sini saya akan membahas dua aplikasi adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan sebuah tools dari Kali Linux, yaitu untuk password attack kita menggunakan John Draper. John Draper sendiri merupakan tools dari Kali Linux yang dapat digunakan untuk melakukan serangan terhadap password. Di mana pada kasus kali ini, sini saya sudah memiliki file rahasia.zip yang di dalamnya terdapat file rahasia.txt yang sudah saya amankan menggunakan password. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu passwordnya ya. Dan untuk itu pertama kita mungkin lihat terlebih dahulu apakah sudah ada John Draper di laptop di Kali Linux ini. Cek terlebih dahulu. Dan sudah ada. Dan kemudian kita masuk ke desktop. Untuk menggunakan John Draper sendiri, di sini kita bisa menggunakan yang namanya zip to John. Itu John, nama file. Apabila kita menjalankan command ini, maka akan muncul file rahasia.txt yang apabila dibuka maka akan berisi file rahasia.txt file underscore rahasia.txt yang tadi ada di dalam zip ini yang berisikan enkripsi dari isi data yang ada di dalam file ini. Kemudian untuk meretasnya, bisa dibilang seperti itu, maka untuk mencari passwordnya kita bisa menjalankan sebuah komen yang itu John file rahasia.txt. Perintah John ini adalah sebuah perintah untuk melakukan brute force di mana John Draper sendiri akan melakukan brute force untuk pencarian password dari file zip file rahasia tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa passwordnya yaitu adalah 1234. Jadi apabila kita ingin membuka passwordnya di sini, kita coba buka 1234 dan ya kita bisa membuka password dari file rahasia.txt ini yang telah diamankan oleh password zip menggunakan tools Jack Draper. Oke, berikutnya kita akan menggunakan aplikasi lain. Berikutnya di sini saya akan menggunakan tools dari Kali Linux yaitu WP-Scan atau WordPress Scan. WordPress Scan ini berfungsi untuk meng-scan atau melihat apakah ada vulnerability atau
celah keamanan dari website yang menggunakan ekstensi WordPress. Untuk toolsnya yaitu seperti ini. Untuk cara penggunaannya antara lain dengan menggunakan komen wp-scan, yang kemudian kita tambahkan URL dan kita masukkan URL dari website yang ingin kita lihat keamanannya. Dan langsung saja di sini saya langsung mencoba untuk masuk ke sebuah URL yang saya temukan menggunakan ekstensi WordPress. Di sini website adalah putrowayang.com. Kemudian kita enter. Dan kemudian wp-scan ini akan mulai melakukan scanning akan apakah ada vulnerability dari website yang tadi ingin kita lihat. Saya zoom sedikit. Ini seperti yang kita lihat, tidak terlihat ada vulnerability atau kejanggalan. Nah, apabila terjadi ada kejanggalan sedikit, maka seperti yang bisa kita lihat akan muncul peringatan seperti ini, yaitu versi WordPress yang digunakan sudah tertinggal, di mana versi sekarang adalah 18.9. Dan di sini juga bisa kita lihat terdapat beberapa vulnerability yang dimana di sini berwarna kuning, dan apabila vulnerability-nya bersifat high maka akan berwarna merah. Namun seperti yang bisa kita lihat, website di sini bisa dikatakan aman karena tidak terdapat vulnerability yang hingga berwarna merah. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang. Saya Davarin Nugraha izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.